selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalam dimanapun Bapak Ibu berada, yang berada di rumah maupun yang berada dimanapun tempat kita berada. Kita percaya kasih Tuhan senantiasa menyatukan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali bersama kita di dalam ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020. Kita mau bersama-sama mengambil waktu kita, memberikan waktu yang terbaik untuk kita boleh bersama-sama beribadah mengikuti pengorbanan Kristus di salib untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari setiap keluarga mengambil waktu yang terbaik, mengambil tempat yang terbaik untuk kita boleh memulai ibadah kita. Dan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan keluarga yang ada di rumah masing-masing bisa juga mempersiapkan persembahan maupun persepuluhan untuk nantinya kita bisa kumpulkan untuk gereja kita. Mari saya mengajak kita semua untuk menyiapkan Alkitab kita. Saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ingin semua yang ada di rumah membaca bersama-sama dengan kita yang ada di sini. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu sudah siap? Kita akan membaca secara bersama-sama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia berada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Bersama-sama kita mengambil sikap penyembahan kita. Kita memuji dia, kita mau menyembah dia. Dia yang sungguh yang rela disalibkan sebagai penebus dosa kita umat manusia. Dialah Yesus. Dialah penebus dosa kita. Dialah keselamatan kita. Dari semua Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mengambil sikap penyembahan kita. Kita mau mengatakan, sungguh indah,
kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap pengorbanan, untuk setiap cinta, untuk setiap kasih yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami umat manusia. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mengingat pengorbanan-Mu. Kami mau mensyukuri setiap pengorbanan Tuhan. Kami mengambil waktu kami untuk kami boleh beribadah, memberikan hidup kami, hati kami sebagai penyembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Di bawah kaki salib-Mu Tuhan, kami rindu untuk kami menyembah, untuk kami memberikan pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami, inilah penyembahan kami. Kami mau naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi selamat pagi, shalom kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang berada di rumah bersama dengan keluarga, memberikan waktu yang terindah dan terbaik bagi kita untuk berkumpul, untuk mengingat pengorbanan Sang Juru Selamat menebus dosa-dosa kita. Kita kembali akan menaikkan pujian pada kaki salib-Mu. Nyanyian pujian nomor 235. Mari kita semua merenungkan setiap lirik-lirik yang ada di dalam pujian ini, mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang indah di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu berada, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk kita boleh diperbaharui oleh firman Tuhan, berdengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Hanya Dia yang menjadi tempat jawaban kita di setiap persoalan kita, di setiap pergumulan
Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama yang satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, atas kasih anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Teristimewa di hari Jumat ini, Jumat Agung ini, kami memperingati kematian seorang anak yang menebus dosa kami. Allah yang menjadi manusia yang menggantikan kematian kami. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh besar itu. Bapa, kami rindu di hari ini untuk dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu dan berkata-katalah lewat hamba-Mu sendiri. Kiranya Tuhanlah yang membuka setiap hati dan pikiran jemaat, agar mereka dapat menerima firman kebenaran ini yang mengubahkan seluruh kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Sejatinya dan sudah menjadi kerinduan kita untuk bisa beribadah di gereja ini, bisa beribadah di tempat ini, tetapi tidak mengurangi iman percaya kita, tidak mengurangi keyakinan kita dimanapun kita berada. Ketika kita berkumpul bersama keluarga, ketika kita berdoa bersama keluarga, percayalah, yakinilah Tuhan ada di situ. Saudara, di Jumat Agung ini sesungguhnya menjadi hari yang bersejarah di dalam kehidupan kita, di mana kematian, kurban keselamatan yang menggantikan dosa manusia, yang menggantikan kematian manusia, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa Yesus harus mati? Mengapa dia tidak dengan kuasanya menghardik maut? Mengapa dia tidak dengan kuasanya menghalau setiap umat yang berdosa? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukannya tidak bisa Tuhan melakukan hal seperti itu, tetapi firman harus digenapi, di mana harus ada korban yang sepadan, harus ada korban yang layak untuk menggantikan dosa manusia. Dan korban itu digenapi di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita berbicara tentang 2000 tahun yang lalu, dia sudah disalib di Bukit Golgota. Disalib bersama dengan orang-orang yang terhina, orang-orang jahat, para pendosa, yang sejatinya dia tidak layak dan tidak pantas berada di situ. Sesungguhnya kitalah yang berada di penyaliban itu. Tetapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena firman-Nya yang telah dijanjikan bahwa akan ada seorang penolong, akan ada seorang pengganti kurban dari kurban-kurban selama ini yang orang-orang Yahudi laksanakan, yaitu kematian Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar bahwa kematiannya untuk kematian kita. Kematiannya untuk menggantikan kematian kita. Mungkin Bapak Ibu berpikir, apa yang dimaksud kematian Yesus menggantikan kematian kita? Nah, kita mau belajar dari kitab Roma 6 ayat 10 sampai 11. Roma 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Roma 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Sebab
kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Satu kali lagi saya bacakan di ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang akan saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, di mana kematian Yesus sungguh-sungguh menggantikan kematian kita. Mari kita belajar tentang dasar kematian Yesus. Yang pertama dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Saudaraku, sejarah membuktikan bahwa hanya satu manusia yang tidak berdosa selama hidupnya. Ketika dia dicobai di padang gurun, ketika dia terlahir di dunia dan beranjak dewasa dan hidup seperti manusia normal, tak ada dosa sedikit pun yang terlihat atau yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sehingga ketika Pontius Pilatus untuk memutuskan hukuman yang berat terhadap Yesus, dia tidak melihat sedikit celah pun untuk memberatkan hukumannya. Tetapi orang-orang berdosa mendesak dia. Orang-orang berdosa memfitnah dia. Orang-orang berdosa mengatakan salibkan dia, yang walaupun untuk hukuman yang berat itu dia tidak didapati celah sedikit pun untuk dijatuhkan hukuman mati. Jadi sesungguhnya Yesus bukan mati untuk dosa-dosanya. Yesus tidak mati karena kesalahannya, tetapi dia harus mati karena dosa manusia. Itu sebabnya Paulus mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Ada 3 hal yang menjadi dasar kita untuk memahami kematian Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus mati untuk dosa manusia. Yesus mati bukan karena kesalahannya. Yesus mati bukan karena didapati berdosa. Yesus mati bukan karena dia melanggar hukum-hukum. Tetapi Yesus mati hanya karena menebus dosa manusia. Dasar yang pertama ini adalah dasar yang sudah dinubuatkan di Kejadian pasal yang ketiga, di mana Tuhan berfirman, jika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Di Kejadian 2 ayat 17. Di mana ketika Tuhan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, dan menempatkan pohon kehidupan, di mana Tuhan memerintahkan atau memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa agar jangan memakan pohon yang ada di tengah taman itu. Jika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Dasar inilah yang harus dirasakan manusia. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, ketika mereka melanggar aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, sesungguhnya mereka harus mati. Tetapi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu menggantikan kematiannya. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu mengorbankan korban penghapusan dosa
atas kesalahan dan pelanggaran Adam dan Hawa. Saudara, pengertian mati di sini, jika engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Pengertian mati di sini adalah di mana manusia itu harus mengalami kematian jasmani. Di mana manusia yang berdosa itu harus terpisah hubungannya dengan Allah. Di mana manusia yang melanggar aturan itu mengalami kematian rohani. Kematian rohani inilah yang membuat manusia itu kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa. Kecenderungan hati manusia yang berbuat dosa ini tidak bisa untuk digantikan oleh perbuatan-perbuatan baik mereka. Jadi perbuatan baik manusia tidak bisa menggantikan pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Hanya ada satu cara, yaitu siapa? Hanya manusia yang tidak berdosalah yang harus menggantikan kematian umat yang berdosa, yaitu Yesus Kristus. Jika kita membaca kitab Torah, di kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, kita akan melihat aturan-aturan yang ditetapkan Musa melalui firman yang turun daripada Allah untuk diberikan kepada bangsa Israel. Setiap pelanggaran-pelanggaran, setiap dosa-dosa ketika mereka melanggar norma, terlalu banyak hukuman mati yang harus diterapkan kepada bangsa yang melanggar hukum. Kematian menandakan manusia itu adalah manusia berdosa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sadarlah, pahamilah bahwa perbuatan baik kita, bahwa hidup saleh kita, atau bahwa kasih kita kepada setiap orang itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Itu tidak bisa menggantikan kematian kita. Hanya ada satu cara, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itu sebabnya Paulus mengatakan, sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Dosa siapa? Dosa saya dan saudara. Dosa siapa? Dosa nenek moyang kita. Dosa siapa? Dosa semua umat yang berdosa. Tidak ada manusia yang terlalu baik sehingga tidak didapati celah di dalam kehidupannya. Hanya Yesuslah yang tidak didapati sedikit celah pun untuk menjatuhkan hukuman mati terhadapnya. Tetapi dia harus menerima hukuman itu. Dia harus menerima penyalipan itu. Dia harus menerima dirinya disesah, dicambuk, diludahi, difitnah, dihinakan. Dia harus menerima itu untuk menggantikan keberdosaan kita, untuk menggantikan kematian kita. Saudara, Yesus mati agar kita hidup. Yesus mati agar kita diselamatkan. Yesus mati menggantikan kita di dalam maut. Yesus mati menggantikan kematian kita. Jangan pernah pungkiri. Jangan pernah lupakan sejarah ini. Imani bahwa kematian 2000 tahun yang lalu berlaku di zaman sekarang. Saudara, kematian Yesus adalah menggantikan kematian kita. Seorang jenderal namanya Jenderal Samayim, ketika dia memimpin sebuah perang di mana ada kemah-kemah para tentara-tentaranya, para prajurit-prajuritnya. Lalu
membuat sebuah tempat penampungan makanan. Nah, suatu ketika tempat penampungan makanan ini mengalami sebuah kejadian yang aneh, di mana tempat ini dijaga oleh tentara-tentara yang dahsyat. Tetapi suatu ketika mereka kehilangan bahan makanan. Mereka bingung, siapa yang mencuri bahan makanan itu? Lalu prajurit penjaga tempat penyimpanan makanan itu memberitahukan kepada seorang jenderal. Jenderal, beberapa hari ini kita sering mengalami kejadian yang aneh, di mana tempat penyimpanan makanan kita kerap kali kehilangan ataupun kecolongan. Lalu sang jenderal pun memberikan peringatan atau memberikan sebuah hukum terhadap pelaku siapa yang mencuri bahan makanan itu. Sang jenderal mengatakan, jika siapa yang ketahuan mencuri bahan makanan di tempat penyimpanan, maka dia akan dicambuk sebanyak 50 kali. Barang siapa yang ketahuan mencuri bahan makanan dari tempat penyimpanan, dia akan dicambuk sebanyak 50 kali. Lalu sang jenderal menempatkan untuk berjaga-jaga para prajurit-prajuritnya. Esok harinya tetap terjadi kehilangan. Esok harinya tetap terjadi kehilangan. Lalu para penjaga-jaga ini, para penjaga tempat penyimpanan makanan ini membuat strategi. Dan hari berikutnya si pencuri makanan yang ada di tempat penyimpanan ini pun tertangkap. Ketika sang penjaga ini membuka penutup wajah dari si pencuri ini, didapatinya lah bahwa yang mencuri bahan makanan ini adalah ibu sang jenderal yang membuat hukum kepada siapa yang mencuri ataupun yang kedapatan ataupun yang tertangkap mencuri bahan makanan itu. Lalu mereka mendesak sang jenderal. Jenderal, kami sudah menemukan siapa yang mencuri bahan makanan kita selama ini. Lalu sang jenderal mengatakan, siapkan tempat penyambukan. Siapkan tempat eksekusi. Lalu sang prajurit bertanya, apakah jenderal sudah siap untuk memberikan hukuman cambuk sebanyak 50 kali kepada si tersangka? Ya, sudah siap. Lalu sang jenderal pun melihat ternyata yang mencuri bahan makanan selama ini adalah ibu kandungnya sendiri. Sang jenderal tidak mungkin membatalkan hukumannya. Keadilan harus ditegakkan. Tetapi kasih pun harus ditegakkan. Karena apa? Sang jenderal sangat mengasihi ibunya tersebut. Tanpa ibunya, sang jenderal ini tidak akan bisa seperti sekarang. Tetapi para prajurit harus mendesak di mana letak integritas dan wibawa seorang jenderal. Lalu sang jenderal tetap persiapkan tempat eksekusi. Lalu si ibu dari seorang jenderal ini ditempatkan di tempat eksekusi untuk menerima 50 kali hukuman cambuk. Saudara, apa yang terjadi dari kisah ini? Sang jenderal tersebut membuka bajunya dan dia menaungi ibunya dan berkata kepada algojo yang melaksanakan eksekusi, cambuklah. Si ibu itu dirangkul oleh sang jenderal itu, sehingga yang kena cambuk dan yang kena hukuman adalah sang jenderal itu.
Dia yang menggantikan keberdosaan ibunya. Dia yang menggantikan hukuman atas ibunya. Tetapi hukum pun harus terlaksana. Demikianlah kasih Tuhan kita. Seharusnya kitalah yang dieksekusi. Seharusnya kitalah yang dicambuk. Seharusnya kitalah yang lambungnya ditusuk. Tetapi Allah yang dari tempat keagungannya menjadi manusia hanya untuk menggantikan dosa dan kematian manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betapa indahnya kasih Tuhan itu. Betapa dahsyatnya pengorbanan yang Yesus sudah laksanakan itu. Bahkan dia menuntaskan dan sampai berkata, sudah selesai. Artinya apa Bapak Ibu? Dosa kita sudah selesai. Kematian kita tidak lagi kepada maut. Kita mati tidak lagi untuk dibinasakan, tetapi kita mati untuk kehidupan yang kekal. Ada 3 dasar yang harus kita pahami tentang kematian Yesus Kristus. Yang pertama, kematian Yesus untuk menggantikan dosa ataupun kematian manusia. Yang kedua, kematiannya 1 kali untuk sepanjang masa. Kematiannya 1 kali untuk sepanjang masa. Artinya apa? Tidak ada lagi domba penghapus dosa. Tidak ada lagi korban penghapus dosa. Dia mati 2000 tahun yang lalu. Kematiannya pun bermanfaat untuk anak kita kelak. Dia mati 2000 tahun yang lalu. Itu pun untuk menebus dosa-dosa cucu-cucu kita yang belum terlahir di dunia. Kematiannya 2000 tahun yang lalu bisa untuk 1000 tahun kemudian. Tuntas 1 kali untuk selamanya. Kematian itu menjawab semua tuntutan hukum Taurat. Tidak ada lagi perlu kematian domba Paskah. Orang-orang tidak harus lagi membawa korban penghapus dosa. Tidak lagi. Kematiannya sudah menggantikan ritual-ritual agama selama ini. Ini berarti tidak ada lagi Mesias yang lain. Tidak ada lagi Mesias yang lain. Jika ada orang mengaku Mesias, itu kebohongan. Jika ada orang mengaku Yesus, itu fitnah. Jika ada orang yang mengaku utusan Allah, sekali lagi saya katakan, itu sedang menistakan Tuhan. Saudara, dia sudah menuntaskannya. Dia sudah menyelesaikannya 1 kali untuk selamanya. Tidak ada lagi penyalipan. Tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi korban yang lain. Perbuatan baik kita, amal ibadah setiap orang, ataupun kurban-kurban yang lain, itu tidak berarti, itu tidak berguna, itu tidak bermanfaat untuk menyelamatkan kita. 2000 tahun yang lalu untuk saat ini. 2000 tahun yang lalu untuk esok hari. 2000 tahun yang lalu untuk 10, 20, 30 tahun ke depan. Bersyukurlah bahwa kematian itu garansi yang sangat kekal. Kematian itu materai yang sangat berguna. Saudara, jika Bapak Ibu tidak menerima kematian Yesus, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu benar-benar percaya atau tidak. Iman, percaya kepada kematiannya, percaya kepada kebangkitannya, dan percaya kepada kenaikannya, dan juga percaya akan kedatangannya kali yang kedua. Dia sudah mati. Orang-orang menantikan kedatangannya. Orang-orang menantikan kehadiran Yesus Kristus. Tetapi kita
sudah menerima kedatangan dan kematiannya. Kita sudah mempercayai penyalibannya. Bersyukurlah bagi setiap orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara, kita tidak melihat penderitaan itu. Kita tidak melihat penyaliban itu. Kita tidak melihat apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi Alkitab yang difirmankannya mencatat bahwa dia benar-benar disalib. Dia benar-benar dihukum mati. Banyak para sarjana memanipulasi tentang kematian Yesus. Banyak para sarjana membuat kuburan-kuburan Yesus. Banyak para sarjana membuat sebuah cara untuk menjelaskan bahwa Yesus benar-benar tidak mati. Karena apa? Karena dia harus mati. Karena dia harus sungguh-sungguh mati. Jika tidak mati, sia-sialah iman kita. Jika dia tidak mati, sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi karena dia mati, maka keyakinan kepercayaan kita membuahkan kehidupan. Apa yang terjadi ketika kubur penutup kubur itu terguling dan para serdadu penjaga pintu itu ketakutan? Mereka melihat kubur Yesus kosong. Mereka memberitahukan kepada imam-imam kepala. Para imam-imam kepala menyogok para penjaga pintu makam Yesus itu dan katakan bahwa Yesus dibawa kabur oleh murid-muridnya. Tetapi kebohongan itu sudah dibantah oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk dari awal kejatuhan manusia dalam dosa. Satu kali saat dia disalib. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian yang lain. Tidak ada lagi korban yang lain. Dan jika ada yang mengaku Mesias, itu menistakan Tuhan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, kematiannya untuk dosa manusia. Yang kedua, kematiannya satu kali berlaku sepanjang masa. Yang ketiga, kematian Yesus mengubah cerita hidup manusia. Amin. Kematian Yesus mengubah cerita hidup manusia. Jika cerita hidupmu lalu kelam, jika cerita hidupmu dulu orang yang berdosa, jika cerita hidupmu dulu adalah tentang kejahatan, ketika engkau menerima kematiannya, ketika engkau menerima penderitaannya, ketika engkau menerima darah yang tercurah atas dosa-dosamu, maka cerita hidup kita pun berubah. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat mereka diperbudak oleh keinginan daging dan keinginan duniawi. Manusia jatuh ke dalam dosa membuat mereka tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Kejatuhan manusia di dalam dosa menjelaskan bahwa kecenderungan hati manusia itu adalah dosa. Tetapi kematian Yesus di kayu salib mengubah cerita itu menjadi cerita pengharapan. Manusia terbebas dari dosa. Manusia terbebas dari hukuman. Manusia berbalik 180 derajat dari seteru Allah menjadi sekutu Allah. Dari musuh Allah menjadi sahabat Allah. Dari orang berdosa menjadi orang yang dimerdekakan. Saudara, cerita hidup kita harus berbeda dari cerita hidup yang belum mengenal Yesus. Amin. Kematian Yesus mengubah cerita hidup kita. Saudara, saya menonton sebuah dokumentasi film tentang perjalanan pelayanan Petrus. Ketika Petrus harus diperhadapkan dengan keganasan seorang kaisar yang disebut Nero. Suatu ketika Nero melihat seluruh rakyatnya dan melihat tentang kota-kotanya.
Nero ini agak gila. Anaknya saja dibunuh supaya tidak menggantikan dia. Lalu Nero memercikan sebuah api untuk membakar kotanya dengan bermaksud untuk memfitnah semua orang-orang Kristen, untuk memfitnah para pengikut Yesus. Lalu kota itu pun terbakar. Nero memerintahkan setiap prajurit dan para maritimnya untuk mencari siapa yang mengakibatkan kebakaran itu. Lalu dia pun membuat sebuah konspirasi bahwa yang membakar kota Roma adalah orang-orang Nasrani. Petrus pun ditangkap. Sebab saat itu Petrus menjadi kepala sekte ataupun kepala pengikut Kristus. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Para penjaga penjara memaksa Petrus untuk mengakui bahwa dialah yang membakar kota Roma. Tetapi dengan kegigihan dan keteguhan iman, karena cerita hidup Petrus sudah berubah. Dulu seorang penjala, dulu seorang pendosa, dulu dia menyangkal Yesus sampai ayam berkokok 3 kali. Dia melihat sebuah penderitaan, dia tidak siap untuk di situ. Tetapi cerita hidupnya berubah. Dia harus mengalami sebuah penderitaan. Nah, lalu ketika Petrus di penjara, ada seorang tabib wanita ataupun budak dari istri Kaisar Nero memberikan perintah untuk mengobati luka-luka dari Petrus. Lalu Petrus pun menginjili seorang wanita ini. Ketika seorang wanita ini memiliki kekasih yang namanya Martinis, saya lupa siapa namanya, tetapi kekasih ini sangat mencintai wanita ini. Dan didapatilah bahwa kehidupan wanitanya sudah berubah. Dan si tentara ini pun mengambil langkah untuk bertobat. Saudara, yang paling menarik adalah tentara yang satu yang membuka ataupun yang memasukkan tentara yang bertobat ini ke dalam penjara. Suatu ketika tentara ini melihat pertobatan kekasih seorang wanita itu, dan melihat ketika tentara kekasih seorang wanita itu dibaptis oleh Petrus, dia pun bertobat. Cerita hidupnya berubah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Berubah gimana? Coba perhatikan. Dia memberikan surat dan membebaskan seorang wanita dan kekasihnya ini, dan dia siap menanggung hukumannya. Pada akhirnya didapatilah bahwa seorang tentara yang bertobat ini telah berkhianat kepada kaisar, dan tentara itu seketika itu juga harus dihukum mati. Lalu Petrus pun dihukum mati, kepalanya disalib ke bawah. Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka cerita hidup kita akan berubah. Yang dulunya seorang pendosa, yang tidak pernah hidup di dalam kasih ataupun kemurahan Tuhan, sekarang kita berubah 180 derajat. Hidup kita penuh dengan cerita-cerita, perjalanan-perjalanan, dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada 3 dasar bahwa kematian Yesus untuk menggantikan kematian kita. Yang pertama, Yesus mati untuk dosa manusia. Yang kedua, kematiannya 1 kali berlaku untuk sepanjang zaman. Kematiannya juga berlaku untuk cucu kita kelak yang belum terlahir di dunia. Kematiannya juga berguna atau bermanfaat untuk anak kita yang belum menikah. Nanti ketika menikah, mereka punya anak, kematiannya juga buat anaknya. Yang ketiga, kematian Yesus mengubah cerita hidup kita. Amin. Biarlah di momen Jumat Agung ini kita memaknai
kita meyakini bahwa Yesus sudah benar-benar mati untuk dosa-dosa kita. Bapak Ibu, yakinlah, dulu kita hina, sekarang kita berharga. Salib menjelaskan kita bahwa kita tidak sanggup berada di sana. Tetapi salib mengubah kita dari yang penuh dengan dosa menjadi orang yang diselamatkan. Amin. Iman di firman Tuhan ini ada 3 dasar tentang kematiannya. Kematiannya menggantikan dosa kita. Kematiannya satu kali untuk sepanjang zaman. Kematian Yesus mengubah cerita hidup kita. Haleluya. Yang percaya sama saya katakan amin. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Ya Bapa, sungguh sangat indah karya dan rencanamu. Walaupun banyak manusia meragukannya, tetapi iman kami semakin teguh. Walaupun banyak godaan ataupun rintangan untuk berjalan mengikutinya, tetapi kami semakin yakin bahwa kekuatan, kesanggupan itu akan selalu Tuhan berikan. Bapa, bersyukur untuk kematian putramu yang tunggal, Allah yang inkarnasi menjadi manusia, menggantikan dosa kami. Satu kali kematian tuntas untuk semua dosa sepanjang zaman. Dan kematian itu mengubahkan cerita hidup kami. Bahwa sekarang cerita hidup kami adalah cerita pengharapan, cerita sukacita, cerita kasih, dan cerita perjalanan mengikuti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, agar melalui firman ini mereka benar-benar mendengar, mereka benar-benar mengimani dan meyakini bahwa kematian Yesus juga untuk menggantikan dosa mereka. Kematian Yesus juga untuk menghidupkan ataupun memberikan pengharapan keabadian. Terima kasih ya Bapak. Jika ada saudara kami yang hari ini mengalami kelemahan tubuh ataupun kelemahan iman, Roh Kudus penghibur itu menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Jika ada saudara kami yang terkasih di dalam Tuhan ataupun yang lansia, yang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Bapa, kematian-Mu menghidupkan kami kembali. Haleluya, haleluya, amin.